Juga mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Pada waktu lalu atau masa lampau ada yang namanya era agraris, di mana era agraris ini merupakan sebuah otoriter yang dimana pada waktu itu yang memiliki kekayaan yang lebih besar adalah orang yang berkuasa pada saat itu. Ya, tentu kita memahami siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi presiden pada saat itu, mereka lah yang akan mendapatkan lahan yang banyak pada saat itu. Ya, di Indonesia baru-baru viral ini sempat kita mendengarkan bahwa di Indonesia rata-rata yang memiliki aset berupa tanah atau lahan itu adalah konglomerat yang mereka memiliki histori dari kepemimpinan masa lalu. Sementara kita yang jutaan rakyat Indonesia hanya memiliki segelintir saja dari bagian itu. Ya, sempat kemarin Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ada sampai ribuan, ratusan, bahkan jutaan hektar yang ada di Indonesia itu belum dikelola secara baik. Hanya dikuasai adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan pada zaman dulu yang sempat berkuasa. Ya, selanjutnya seiring berjalannya waktu kita masuk ke era industri. Ya, di mana era industri ini, di mana pada saat itu yang kaya hanya orang yang memiliki pabrik. Ya, tentu kita mengenal yang namanya perusahaannya Bapak Yusuf Kalla, Toyota, ya, Toyota Kalla. Nah, pada saat itu di atas rata-rata garis yang memiliki kekayaan yang lebih tinggi adalah orang yang memiliki pabrik pada saat itu. Jadi kalau tidak memiliki perusahaan, tidak memiliki pabrik, kita tidak dianggap orang kaya pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, masuklah era informasi. Nah, jadi bukan hanya yang memiliki pabrik sudah mulai mendapatkan pundi-pundi penghasilan, akan tetapi adalah orang yang memanfaatkan informasi saat itu, dia sudah mendapatkan penghasilan yang unlimited. Padahal mereka tidak punya perusahaan, tidak memiliki pabrik, tetapi mampu memanfaatkan informasi yang ada. Yaitu, makanya biasa muncul ada namanya marketing, ada namanya lewat online itu cara memberikan informasi seperti itu. Jadi memanfaatkan informasi itu mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, itulah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Kemudian tibalah saatnya kita berada di era digital. Nah, di era digital ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dipaksa harus mengikuti era digitalisasi. Di mana era digital ini harus kita ikuti karena kenapa? Perkembangan yang dimana saat ini budaya barat, budaya dari luar negeri memaksa kita untuk mengikuti saat ini. Contoh, dulu kalau kita harus ngopi harusnya ke warkop, sekarang tidak, biar di rumah kita bisa ngopi. Itu. Jadi pesan makanan, Red Food itu biar di rumah sudah bisa. Itulah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bantah. Harus kita mengikuti, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita ke sana. Iya. Sekarang ada namanya barcode. Jadi kalau kita ke warkop itu tidak perlu pakai uang cash, langsung saja barcode atau langsung transfer. Jadi tidak perlu ada uang tunai. Itulah perkembangan era digitalisasi saat ini yang begitu cepat perkembangannya dan tidak bisa terbendung. Oke, next. Ya, kondisi sekitar 1 tahun atau hampir 2 tahun yang lalu kita mengalami semua yang namanya pandemi, di mana pada saat itu
dan sampai saat ini kita masih merasakan yang namanya pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak pekerja yang diberhentikan. Karena kenapa? Ini adalah pandemi yang tidak bisa kita tolak, harus kita terima dan terus mencari solusi dan harus buat melawannya. Nah, mau tidak mau kita harus bagaimana menyikapi persoalan ini. Kita harus keluar dari persoalan ini. Tentu banyak solusi, banyak hikmah yang ditampung terkait dengan adanya COVID-19 ini atau pandemi di dunia ini. Yang pertama, dulu kita rapat itu harus bertemu dengan sesama. Sekarang kalau kita mau rapat, walaupun ada di luar negeri, itu kita bisa sumeti, bisa. Dulu tidak ada. Itulah dampaknya, dampak positif, mengajarkan kita bagaimana mengarah kepada era digitalisasi yang sebenarnya. Oke, next. Terus apa solusinya? Nah, di mana saat ini kita harus memiliki aset yang namanya produktif. Aset produktif itu termasuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu kan termasuk adalah aset produktif. Kenapa? Karena nilainya sangat berharga. Coba kalau kita misalkan ambil dana di bank itu, salah satu persyaratan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit itu adalah sertifikat tanah. Itu menandakan bahwa ini adalah aset yang produktif dan sangat berharga. Begitupun juga rumah.